Ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat sore Sobat Ngulik dimanapun berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku, Salsabila Maulana, atau biasa dipanggil Salsa dari Center of Management IPB, dan ada juga rekan aku, Hai Nunisa Suciarivia atau biasa dipanggil Via. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih dan juga mengulik pembahasan yang pastinya seru dan juga inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai berkarir sebagai konsultan HR, bisa nggak ya? Nah, menarik banget kan topiknya. Nah, Via, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi atau Ngobrol Penuh Inspirasi. Selain kita di sini, pastinya juga akan ada seseorang yang menginspirasi juga nih. Nah, kira-kira siapa sih seseorang itu? Boleh dong di-spill supaya Sobat Ngulik gak pada penasaran. Ini Salsa dan Sobat Ngulik yang ada di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya nih. Beliau merupakan seorang konsultan human capital di Dunamis loh. Kita sambut dulu ya. Halo Kak Anestia Adiratna. Halo Via dan Salsa. Halo Kak Anes. Halo Kak. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Anes? Apa udah siap sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik? Kabar alhamdulillah baik. Siap sharing, insya Allah siap. Oke, karena tadi Kak Anes bilang udah siap nih, langsung aja kita berbincang-bincang lebih jauh bersama Kak Anes ya. Oke, boleh nih Kak diceritain tentang profil Kakak, educational background, dan sedikit personal life mungkin Kak. Oke, mungkin perkenalan dulu ya, Sobat Ngulik gitu kan. Sebelumnya makasih untuk teman-teman Via, kemudian Salsa juga ya. Tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Via gitu, aku kerja di sebuah konsultan gitu ya, consulting di bidang human capital gitu. Tadi sempat disebutkan namanya Dunamis gitu. Mungkin teman-teman kalau di IPB atau Sobat Ngulik yang dengerin ini gitu kan, kalau kenal yang namanya Seven Habits gitu kan, nah itu dari Dunamis gitu. Nah, untuk background education sama seperti kalian, aku dulunya anak IPB, tapi aku di jurusan statistik angkatan 46. Kemudian aku melanjutkan S2 di sekolah bisnis SD. Itu aja. Untuk personal life-nya apa nih yang mau diketahui? Hobi mungkin Kak. Hobi, aku suka pilates. Wah, ternyata Kak Anes nih orangnya olahraga banget ya Via ya. Iya, benar banget. Di pilates aku belum pernah nyoba loh. Aku juga Nanti belum. boleh kita kapan-kapan pilates bareng. Oke, Kak, siap. Oke, Sobat Ngulik, tadi kita udah denger ya pengalaman dan juga personal life dari Kak Anes ini, dan ternyata Kak Anes juga alumni dari IPB nih, aku baru tahu soalnya. Iya. Nah ya Kak, nih, boleh dijelaskan mungkin ya Kak, sebenarnya konsultan HR tuh apa sih, dan boleh juga nih diceritain mengenai awal mula Kakak tuh menjadi seorang konsultan HR tuh gimana? Oke, kalau ditanya konsultan HR itu apa sih gitu ya, tentunya yang namanya konsultan itu mungkin agak sedikit berbeda dengan perusahaan yang memang dia memproduksi barang gitu ya. Jadi kalau konsultan itu kita lebih ke kita tidak memproduksi sesuatu barang atau produk fisik gitu kan, tapi kita memberikan jasa gitu kan, jasa konsultasi gitu di bidang human capital. Kebetulan di bagian aku di bidang human capital gitu. Sebenarnya kalau kita bicara Dunamis, dia gak hanya ada human capital aja gitu, tapi aku ini di bagian human capital gitu. Nah, sebelum jadi konsultan sebenarnya lumayan panjang juga gitu, karena nggak bisa juga gitu kita ujuk-ujuk lulus terus kemudian jadi konsultan gitu. Nah, mengawali karir di Dunamis itu awalnya aku jadi researcher dulu
gitu. Nah, researchernya terkait apa gitu? Terkait human capital gitu. Jadi bagaimana kita melihat suatu perusahaan itu mengelola dari orang masuk, kemudian orang di dalam perusahaan ini dikembangkan, didevelop, diberikan mungkin bisa training, mungkin pengembangan lain, karirnya bagaimana, kemudian diberikan reward sistemnya ini bagaimana atau remunerasinya bagaimana sampai orang itu nanti pensiun gitu. Nah, itulah kira-kira gambaran gimana konsultan human capital ini bekerja gitu. Oke, jadi tadi kalau misalnya lulus gitu Kak, nggak bisa langsung jadi konsultan human capital gitu ya Kak? Jadi Kakak memutuskan untuk jadi researcher dulu gitu ya? Ya, karena untuk menjadi konsultan ini biasanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu. Begitupun kalau misalkan ada suatu tender atau kita ingin bekerja sama dengan klien, nah kliennya ini biasanya mempersyaratkan ada pengalaman tertentu nih untuk konsultan yang harus bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu. Oke Kak, siap. Kalau gitu berarti sebenarnya untuk menjadi konsultan HR ini harus ada pengalaman apa aja sih Kak? Oke, sebetulnya pengalaman gini, ada beberapa yang memang menginginkan pengalaman di bidang atau industri tertentu gitu. Misalkan mau ada kerjasama di industri migas gitu. Dia pengennya konsultan yang sudah berpengalaman atau pernah mengerjakan proyek atau pekerjaan sejenis di industri migas juga gitu. Nah, biasanya perusahaan consulting ini akan menyesuaikan seperti itu. Jadi ada yang memang mengambil orang yang sudah bekerja di tempat lain, tapi ada juga yang mengambil dari fresh graduate. Tapi untuk fresh graduate tentunya dia nggak akan dudukan di konsultan langsung gitu, tapi dia akan develop dulu, mungkin jadi researcher dulu, jadi analis dulu, seperti itu, baru bisa nanti menjadi konsultan yang bisa dilepas nih ke klien gitu. Oke Kak, tadi kan kita udah tahu ya kayak pengalaman-pengalaman apa aja yang harus dimiliki gitu sebagai konsultan HR gitu. Jadi sebenarnya konsultan HR ini itu sebenarnya ngapain aja sih Kak gitu, tugas-tugasnya, kewajibannya, wewenangnya gitu Kak? Oke, kalau tugas utamanya kita adalah bisa dibilang kita itu partnernya klien gitu. Klien pengennya apa gitu kan. Tadi kita ruang lingkupnya adalah di terkait HR atau human capital atau mungkin Sobat Ngulik lebih mengenalnya dengan SDM gitu ya, bidang SDM gitu, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia gitu. Apakah kalau kita melihat dari framework-nya gitu atau kerangka besarnya, kalau kita melihat organisasi itu kan kita mulainya dari struktur gitu kan, struktur organisasi gitu, atau misalkan Sobat Ngulik atau teman-teman membuat suatu kepanitiaan, membuat suatu organisasi, kemudian apapun itulah, itu biasanya kan dimulai dari strukturnya dulu. Ketuanya siapa sih, wakilnya siapa, bendahara, sekretaris, biasanya kan kayak gitu ya. Nah ini pekerjaan konsultan itu bisa, kalau memang kliennya menginginkan didampingi untuk membuat struktur, bisa mulai dari struktur. Kemudian tadi membuat struktur ini diturunkan ke dalam uraian jabatan. Kemudian melihat kalau teman-teman atau Sobat Ngulik ini mengenal dengan KPI atau Key Performance Indicator kayak gitu. Nah, itu kita melihat ke sana gitu. Bisa juga kalau memang pengen dibantu membuat semacam manajemen karir atau karir map, peta karir, jalur karir, kemudian talent management dan lain sebagainya, itu juga kita juga bisa gitu. Sebenarnya pokoknya pada intinya bagaimana cara mengelola orang di dalam organisasi. Nah, itu adalah bagian dari human capital gitu. Oke, tadi kan Kak Ane sudah bilang ya, kalau misalkan pekerjaan atau
yang dikerjakan oleh seorang konsultan HR itu pasti berhubungan sama klien, terus juga organisasi, perusahaan. Dari yang tadi Kak Ane sudah sebutin nih, berarti kan seorang konsultan HR itu diperlukan kan oleh sebuah perusahaan. Aku mau tanya nih, seberapa besar sih peran dari seorang konsultan HR itu bagi sebuah perusahaan? Sebenarnya nggak selalu semua perusahaan butuh konsultan HR gitu. Ada juga yang mereka mengerjakan sendiri karena biasanya suatu perusahaan sudah memiliki bagian HR gitu. Nah, biasanya ada juga yang sebuah perusahaan itu terbatas orangnya yang megang HR, atau mungkin dia nggak sempat, atau mungkin dia perlu didampingi. Nah, itu baru membutuhkan yang namanya konsultan gitu. Jadi tadi tergantung permintaan klien, dia masih kurangnya atau gapnya di mana gitu. Kalau dia pengen dibantu tadi mulai dari membuat struktur, oke, kita datang dengan membuat struktur gitu. Tapi kalau memang klien struktur sudah oke, KPI sudah oke, sudah jalan, performance management sistemnya sudah jalan, berarti kita tinggal melihat mana nih kira-kira yang perlu dibantu gitu. Oke, berarti Kak, kalau jadi konsultan HR tuh fleksibel ya Kak? Kayak bisa ke berbagai bidang HR gitu. Oke, Betul. Dengan fleksibel itu kita pun harus belajar gitu, harus mempelajari tadi subsistem yang di dalam HR ini apa aja gitu. Oke Kak. Nih, aku mau nanya nih Kak, misalnya kalau mahasiswa nih selama kuliah, dia tuh banyak pengalaman baik organisasi atau kepanitiaan di bidang HR, bahkan dia tuh misalnya punya sertifikat keahlian gitu Kak di bidang HR. Nah, kemudian setelah lulus dengan pengalaman tersebut yang banyak itu, apakah dia bisa langsung menjadi seorang konsultan HR atau mungkin justru harus memiliki pengalaman di dunia kerja gitu Kak selama bertahun-tahun? Sebetulnya kalau dia mau terjun langsung ke tadi perusahaan consulting gitu kan, itu bisa aja gitu. Tapi perusahaan tentunya harus melihat dulu nih gitu. Walaupun sebetulnya dengan dia ikut kepanitiaan atau organisasi atau bahkan tadi udah punya sertifikat gitu kan, itu suatu modal yang bagus gitu untuk teman-teman gitu. Dengan teman-teman atau sobat ngulik ini ikut sertifikasi, kemudian kepanitiaan, organisasi, ini malah membantu banget loh teman-teman untuk membangun leadership kalian, membangun time management kalian, bagaimana cara kalian menganalisa, itu kan suatu model yang bagus gitu untuk kalian bisa nantinya berkarir, entah apakah harus ke perusahaan lain dulu atau langsung di consulting gitu. Oke, jadi yang tadi bisa di-highlight ya dari apa yang disampaikan oleh Kak Anes itu, untuk sobat ngulik jangan berkecil hati nih untuk kalian yang mungkin fresh grad atau baru akan mau lulus, diperbanyak juga nih pengalaman-pengalamannya. Jangan lupa untuk ikut organisasi, kepanitiaan, dan kalau misalkan punya minat di bidang HR, tentunya harus dijurusin ya Kak ya, ikut sertifikasi ataupun ikut kepanitiaan di bidang HR nih teman-teman semuanya. Oke, aku mau nanya nih Kak, Kakak kan sudah bekerja, aku nggak boleh tahu Kakak udah jadi konsultan HR di Dunamis itu berapa lama? Aku di Dunamis sudah 9 tahun. Wah, lama ya Tia ya? Iya, lama juga ya. Jadi kelihatan ya ininya, dengan keinginan yang masih kelihatan muda kok Kak, masih kelihatan muda. Iya, masih ya kelihatan beda 1 tahun 2 tahun lah ya. Iya. Awet muda ya, Sal. Alhamdulillah. Nah kan tadi Kakak bilang udah 9 tahun ya Kak jadi konsultan HR. Nah, aku mau tahu nih Kak, sebagai konsultan HR itu tantangan dalam bekerjanya tuh seperti apa? Apalagi Kakak sudah lumayan lama, bukan lumayan lama lagi sih ya, udah lama banget nih. Iya, udah lama banget HR. sih. Tantangannya tentunya menyesuaikan tadi ya, ritme klien gitu. Jadi ada klien yang mintanya A, ada klien yang mintanya B dan C kayak gitu. Jadi
model klien satu dengan yang lainnya itu berbeda gitu, dan kita juga harus menyesuaikan gitu, karena mereka kan customer kita gitu, kita hidup nih dari mereka gitu. Jadi bagaimana tantangannya adalah bagaimana apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan nanti bisa di-accept dengan baik dan dapat diimplementasikan di perusahaan klien gitu sih, Salsa dan Via ya. Nah ya, Ya, dari tantangan-tantangan tadi itu mungkin kakak bisa ngasih tips cara kakak untuk overcome sama tantangan-tantangan tersebut. Kalau tips sih lebih ke satu, kita harus berani ya, kita harus berani, baik berani untuk speak up, berani untuk mencoba. Kemudian juga kita harus perkuat yang namanya analytical thinking kita gitu kalau di dunia consulting gitu, karena semua harus by data gitu kan, by data kemudian kita kembangkan dengan analisa yang kita dapatkan gitu. Kemudian ya itu tadi ya, manfaatkan waktu yang ada gitu, yang mungkin sobat ngulik masih ada yang kuliah sekarang gitu kan, manfaatin semua, ikut organisasi, ikut kepanitiaan gitu kan, karena itu semua bakal membantu kalian nanti di dunia kerja gitu kan. Mungkin nggak terlihat langsung gitu ya dampaknya pada saat kalian masuk ke dunia kerja, tapi nanti setelah kalian bekerja itu akan membantu banget gitu. Oke Kak, jadi yang tadi aku tangkep gitu ya, kalau misalnya untuk menghadapi tantangan saat menjadi konsultan HR tuh kayak kita harus banyak-banyak research ya Kak? Betul. Iya, jadi sobat ngulik udah banyak banget nih yang di-spill nih sama Kak Anes tentang tantangannya, bahkan cara mengatasi tantangan tersebut ya. Jadi bermanfaat banget nih buat sobat ngulik. Oke, boleh mungkin nih Kak diceritakan gitu ya, pengalaman unik atau berkesan apa sih yang Kakak hadapi gitu saat menangani klien atau perusahaan selama bekerja di sebagai konsultan HR ini Kak? Pengalaman ya? Iya, yang uniknya Kak gitu. Pengalaman sebetulnya lumayan banyak. Mungkin aku ceritain beberapa ya. Dulu ketika awal aku menjadi konsultan itu aku langsung diminta megang ini mungkin ya, klien yang di Sangatta gitu. Sangatta itu di Kalimantan Timur. Jadi kita naik pesawat, turun di Balikpapan, kemudian kita naik pesawat kecil gitu, pesawat kecil yang isinya mungkin hanya 20 orang gitu. Nah, itu pengalaman banget menurut aku itu pengalaman banget, karena terus terang aku baru pertama kali nih naik pesawat yang isinya hanya 20 orang, terus kita sebelum naik harus ditimbang orangnya, ditimbang barang yang kita bawa ya, laptop, tas itu kita harus ditimbang juga. Kemudian setelah kita naik, kita sampai di site, itu kita nginepnya di mes gitu kan, mes tamu gitu. Nah di situ itu depannya itu langsung kayak semacam hutan mini gitu. Jadi kita bisa ngelihat ada kera, ada binatang macam-macam. Ya itu untung aja nggak ada harimau, nggak ada ini ya. Nah, itu pengalaman yang menurut saya lumayan berkesan gitu. Nah, kemudian pernah juga nih pada saat zamannya gempa di Lombok gitu kan, kita megang klien yang kita harus di sana gitu. Kebetulan waktu itu kita ngerjain yang namanya analisa beban kerja. Mungkin kalian tahu ya, manpower planning itu. Nah, karena analisa beban kerja kita harus on-site gitu kan, kita harus on-site, dan zaman itu belum ada yang namanya, kita belum bisa nih yang namanya online Zoom kayak gitu, masih zaman inilah ya, masih sebelum pandemi itu. Nah itu begitu gempa kan sempat berhenti, itu kita
kita ada mayem dulu di Jakarta. Oke, kita nggak akan ke Lombok dulu gitu. Nah, begitu kita sudah anggapnya aman, asumsi kita aman, kita pergi ke Lombok. Nah, pada waktu itu kebetulan saya mengajak anak yang sedang praktek lapang atau magang gitu. Anak IPB juga magang di kantor kita gitu. Kita ajak supaya mereka dapat pengalaman ya untuk analisa beban kerja gitu. Sampai sana sore, nah bener-bener di sekitar jam 8 gitu tiba-tiba gempa gede banget. Nah itu kita buru-buru keluar, dan yang apa ya, yang maksudnya merasa bersalahnya banget, aku ngajakin anak yang masih kuliah gitu, masih praktek lapang, mereka diajakin dan diminta stay gitu kan untuk mengobservasi sih jabatan-jabatan yang mau di ABK ini gitu. Itu sih beberapa yang pengalaman menarik gitu. Tapi gini, kalau misalkan untungnya nih ya, sharing juga, untungnya kalau misalkan kita di konsultan, kita akan dapat pengalaman, kita pergi ke tempat klien gitu. Mungkin kalau misalkan kita bekerja di satu industri, katakan di industri bank gitu, oke, untuk bank yang sudah besar gitu, mungkin kita bisa nih keliling Indonesia ke cabang dari misalkan Sumatera sampai cabang Papua gitu kan. Tapi yang kita lihat ya hanya bank gitu. Tapi kalau misalkan konsultan, kita bisa punya pengalaman di migas, kemudian di industri bank, kemudian kita bisa di industri manufacture dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang membuat kita istilahnya nggak bosen gitu, karena klien yang kita hadapi ini beda-beda gitu, unik-unik, satu dengan yang lainnya ini berbeda-beda gitu. Oke, tadi aku sempat kaget ya denger dari pengalaman cerita Kak Anes ya, yang di Lombok, yang masalah tadi di Kalimantan. Ternyata seru ya pengalamannya Kak Anes ini, bekerja sebagai konsultan HR. Nah, ini kita udah sepertinya berada di penghujung nih kan ya. Terakhir nih Kak ya, mungkin bisa diberikan tips atau juga closing statement untuk sobat ngulik yang ingin mengikuti jejak karir Kakak sebagai konsultan HR. Oke, kalau tips dari aku sih lebih ke yaitu tadi ya, bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu yang ada gitu. Kalau sobat ngulik ada di posisi mahasiswa gitu, ya kalian manfaatkan nih, kalian sebagai mahasiswa, selain kalian belajar, kalian kalau sebisa mungkin aktif di organisasi, kepanitiaan, atau komunitas-komunitas gitu. Kemudian tadi jangan pernah berhenti belajar apapun gitu kan, walaupun kalian mungkin belajar terkait pelajaran atau terkait mata kuliah tertentu. Kalau memang kalian nggak suka, oke, belajar yang lain, belajar apapun lah gitu. Nah kemudian jangan pernah malu atau nggak mau untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu, karena sesuatu hal yang baru itu justru nanti yang akan membuka inspirasi nih, memberikan inspirasi buat kita gitu. Oh ternyata aku suka ini, oh ternyata ini menarik, oh ternyata ini belum pernah aku lakukan sebelumnya. Nah itu biasanya yang akan memberikan inspirasi dan juga menjadikan hidup kalian ini lebih bermakna gitu. Itu sih Salsa dan Pia. Oke Kak, tipsnya bermanfaat dan banyak banget nih. Jadi kata Kak Anes nih ya, kita tuh harus memanage waktu dengan baik gitu ya Kak, dan menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk belajar gitu. Belajar apapun ya Kak, nggak perlu berpatokan sama mata kuliah gitu ya Kak. Yang penting apa yang kita suka, passion kita gitu ya Kak.
Oke, Sobat Ngulik, gak kerasa nih udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Kak Anes. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight yang luar biasa, bermanfaat nih, mulai dari tadi pengalaman-pengalaman kakak dan bahkan dikasih tahu nih kayak apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan HR gitu. Sebelum kita pamit, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak untuk udah bersedia gitu untuk sharing di episode kali ini dengan topik berkarir sebagai konsultan HR. Susah nggak ya bersama aku, Salsa, dan juga Sobat Ngulik. Terima kasih ya Kak untuk kesempatan luar biasanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, thank you Via, Salsa. Oke, Sobat Ngulik, jangan lupa ya follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya bermanfaat. Tapi buat kalian yang nggak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu nih, karena kalian bisa langsung aja nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Aku Salsa dari Center of Management IPB dan rekan aku Via dari Future Stars IPB, kami pamit undur diri and see you in the next episode. Dadah guys! Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!